Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Firmansyah dari kelas T20C. Ingin mempresentasikan tugas besar simulasi industri dengan anggota kelompok yang bernama Alex Birantes, kemudian Fauzi Firmansyah, saya sendiri, dan Muhammad Fajar. Next, Kang. Untuk ABM atau penerapan Activity Based Management untuk meningkatkan efisiensi pada Hotel Shahid Kawanua Manado. Latar belakangnya, seiring dengan meningkatnya persaingan yang semakin ketat yang terjadi di bidang industri jasa, khususnya jasa perhotelan, hotel bukan hanya memberikan akomodasi penginapan, tapi di dalamnya ada banyak jasa yang ditujukan khusus untuk orang yang menginap. Dengan tersedianya fasilitas, pengunjung akan mengakibatkan perkembangan kegiatan operasi hotel. Keberhasilan dari industri jasa ini dapat dinilai dari kepuasan pelanggan yang menggunakan jasa tersebut. Pembahasan hasil penerapan activity based management pada Hotel Shahid Kawanua Manado menyimpulkan bahwa tujuan Hotel Shahid Kawanua Manado adalah ingin bertahan dan menenangkan persaingan dalam industri jasa hotel yang semakin ketat untuk mencapai tujuan tersebut. Maka manajemen hotel harus menerapkan metode activity based management dengan cara penerapan sistem manajemen biaya yang baru seperti activity based management ke dalam suatu organisasi. Dibutuhkan beberapa faktor pendukung untuk mendukung keberhasilan penerapan activity based management, yaitu budaya organisasi, dukungan dan komitmen manajemen puncak, perubahan proses, dan pelatihan berkelanjutan. Berdasarkan penelitian di atas, dengan menerapkan activity based management, Hotel Shahid Kawanua Manado dapat melakukan pengurangan biaya tak bernilai tambah, sehingga hal ini dapat menciptakan efisiensi tanpa harus mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan pihak hotel pada pelanggan. Penelitiannya sebelum yang dilakukan oleh Tejo pada tahun 2007 menunjukkan penerapan activity based management dapat menciptakan efisiensi. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Variani pada tahun 2012. Dari hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan metode activity based management dapat menciptakan efisiensi. Penelitian penelitian menggunakan metode penelitian jenis jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan fakta atau kejadian dan keadaan yang sedang terjadi dalam perusahaan untuk mendapat kesimpulan penelitian dan saran yang berguna bagi perusahaan. Hasil penelitian, biaya-biaya divisi room hotel ini timbul dari semua biaya yang berkaitan dengan pemberian aktivitas jasa penginapan, yaitu mulai dari Departemen Front Office yang terdiri atas unit aktivitas administrasi, concierge, serta dari Departemen Housekeeping yang terdiri atas unit aktivitas housekeeping and laundry. Data biaya divisi room selama tahun 2018 ini diperoleh dari bagian accounting hotel, di mana biaya ini melalui berbagai pola pikiran telah disusun untuk tujuan pembuatan laporan keuangan yang ditujukan bagi pihak manajemen hotel. Kesimpulan dari analisis menggunakan metode Activity Based Management atau ABM terhadap
aktivitas-aktivitas yang ada di divisi room Hotel Grand Puri Manado, maka dapat diidentifikasikan aktivitas-aktivitas apa saja yang tergolong aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah dan aktivitas tidak bernilai. Kemudian slide berikutnya dilanjut oleh Kang Alex, silakan. Simulasi model sistem dinamik ketersediaan bawang putih di Provinsi Bali. Kemudian ada latar belakang, bawang putih merupakan salah satu komoditas hortikultura dari keluarga alias yang secara luas diakui sebagai rempah-rempah yang berharga dan obat yang populer untuk berbagai penyakit dan gangguan medis. Tanaman bawang ini juga memiliki banyak manfaat bagi umat manusia sebagai bumbu masakan dan juga sebagai obat herbal untuk mengobati tekanan darah tinggi, gangguan pernapasan, sakit kepala, sembelit, luka memar, insomnia, flu, dan lain-lain. Sehingga tanaman bawang putih ini dianggap sebagai komoditas yang layak untuk dikembangkan. Produksi bawang putih di Provinsi Bali dari tahun 2012 sampai tahun 2016 berfluktuasi yaitu 8,90 ton dan pada tahun 2012 menjadi 31,20 ton pada tahun 2014 dan mengalami banyak kenaikan kembali tahun 2016 menjadi 41,0 ton. Kemudian di slide selanjutnya ada penelitian. Hasil penelitian, bawang putih merupakan salah satu komunitas hortikultura yang secara luas diakui sebagai rempah-rempah yang populer untuk berbagai penyakit dan gangguan medis. Deskripsi model permodelan sistem dinamik ketersediaan bawang putih yang dikembangkan dibatasi oleh hal-hal yang berpengaruh terhadap produksi dan permintaan bawang putih di Provinsi Bali. Konseptualisasi model konseptual ketersediaan bawang putih di Provinsi Bali bahwa ketersediaan dipengaruhi submodel produksi, submodel konsumsi, pasokan luar pulau, dan submodel harga. Kemudian ada metode penelitian di mana penelitian ini dilakukan di Laboratorium Manajemen Industri Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Selanjutnya, kesimpulan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan bawang putih di Provinsi Bali adalah luas tanam bawang putih, luas panen, produktivitas panen, produksi bawang putih, pasokan luar pulau, tingkat harga, pertumbuhan penduduk, net migrasi, kebutuhan horeca, kebutuhan kakak, kebutuhan industri bakso, kebutuhan industri ekstrak, dan kebutuhan industri lainnya. Berdasarkan hasil simulasi model yang telah dikembangkan dengan berbagai skenario, menunjukkan bahwa produksi bawang putih masih belum mampu untuk mencukupi permintaan bawang putih yang tinggi. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Kang Pauji. Oke, terima kasih untuk Kang Alex. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.